Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sering kita menyanyikan pujian Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus yang heran. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat yang keempat, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ayat yang keenam, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ayat 7, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 9, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Saya ulang lagi ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 9 tadi berkata bahwa Tuhan Yesus heran akan dia. Nah, menarik untuk dikaji tentang perwira di Kapernaum ini. Bapak Ibu perlu tahu bahwa perwira di Kapernaum inilah bangsa Romawi, bukan bangsa Israel. Tetapi mengapa Tuhan heran akan dia? Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, menarik untuk dibahas tentang perwira di Kapernaum ini. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan mengenai perwira di Kapernaum ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang kedua tadi dikatakan begini, ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perwira ini melakukan hal-hal yang sangat berbeda dengan orang-orang sesamanya, termasuk orang Israel. Alkitab berkata bahwa perwira ini memiliki seorang hamba yang sangat dihargainya. Bukan hanya dihargai, tapi sangat dihargai. Hamba di sini bahasa Yunani menggunakan kata doulos, hamba seorang laki-laki. Sedangkan yang sangat dihargai, bahasa Yunani menggunakan kata etimos. Etimos, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu sangat dihormati atau sangat dihargai. Kita mengingat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hamba-hamba pada waktu itu biasa diperjualbelikan. Setelah dibeli oleh seorang tuan, maka sesukanya saja tuan itu melakukan apa saja yang dia suka untuk hamba itu lakukan di dalam rumahnya atau di mana saja. Hamba itu dibeli dan dia tidak punya hak lagi atas dirinya sendiri, tetapi tuannya berhak atas hambanya itu. Tetapi luar biasa apa yang dilakukan oleh perwira di Kapernaum ini, dia sangat menghormati hambanya ini. Yang biasanya dia perintah-perintah saja sesuka hatinya, tapi ini berbeda. Dia sangat menghormatinya. Pada waktu dia sakit, dia memikirkan hamba yang sakit ini. Dan itu luar biasa, berbeda dengan orang-orang sesamanya. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada asisten rumah tangga di rumahmu,
Pergunakanlah dia sebagaimana Tuhan Yesus mengasihinya. Kasihlah dia sebagaimana Tuhan Yesus mengasihinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebab satu saat mungkin dia diangkat oleh Tuhan dan menjadi seorang pemimpin besar. Dan mungkin satu saat juga Tuhan menurunkan kita, sebab peninggian itu dari Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu hal yang pertama yang dilakukan oleh perwira di Kapernaum. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-6 dikatakan begini Bapak Ibu. Lukas pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Tuhan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Menarik di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apakah rumahnya jelek? Tentu saja tidak, karena dia seorang perwira. Dia seorang yang punya kedudukan. Dia seorang yang dihargai oleh pemerintah Romawi dan ditugaskan di Kapernaum. Tentu saja saya percaya rumahnya bagus. Tetapi mengapa dia katakan dia tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahnya? Sebab dia percaya bahwa yang datang ini bukan orang yang biasa. Orang lebih tinggi dari kedudukannya. Yang kedua, menarik di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perwira ini saya percaya dia mempelajari keadaan di Israel, dia mempelajari budaya di Israel, sehingga dia katakan bahwa dia tidak layak menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Coba kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, Bapak Ibu boleh melihat bersama-sama dengan saya ayatnya yang ke-28. Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-28 berkata demikian, dikatakan seperti ini. Ayat 28. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka." Saudara dikasih oleh Tuhan, orang Yahudi tidak akan pernah masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Ini dikatakan dalam Alkitab. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, itu sebabnya ini alasan Bapak Ibu, saya percaya bahwa perwira di Kapernaum mengerti hal ini, bahwa orang Yahudi tidak akan pernah mau bertamu masuk di rumah orang yang bukan orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya poin yang kedua, yaitu dia merasa bahwa dia tidak layak. Dia menyadari siapa dirinya. Sebab yang datang ini adalah orang yang berkuasa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menyambung dengan poin yang ketiga, saudara-saudara, yang ini yang saya mau sampaikan, saya baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-8, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku tidak berkata kepada salah seorang prajurit," saya ulangi, "jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Yang ketiga, perwira ini mengerti namanya otoritas. Dia tahu persis yang datang ini bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa tidak mungkin membuat mujizat demi mujizat. Dan dia tahu Tuhan Yesus datang dan membuat mujizat. Itu sebabnya dia merasa tidak layak, dan dia tahu bahwa otoritas itu penting. Dia katakan bahwa aku seorang bawahan, di atasku ada lagi, dan di bawahku ada juga. Kalau aku berkata kepada yang di bawahku, 'Kerjakan ini,' dia mengerjakannya. Itu bicara otoritas. Makanya dia mengakui otoritas dari Tuhan Yesus, bahwa dia sanggup melakukan segala perkara. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya luar biasa pandangan tentang Yesus ada di pikiran dan di hatinya yang membuat perkataan ini muncul, saudara-saudara. Pengertian dia tentang siapa yang datang ini yang membuat dia menghargai otoritas. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa kali saya katakan bahwa kalau yang datang itu presiden,
maka kita akan memberi penghormatan. Kita berdiri dan kita memberi penghormatan. Tetapi kalau yang datang mungkin orang biasa, ya kita santai saja, tidak peduli juga, tidak masalah. Tetapi perwira di Kapernaum menyadari siapa dirinya dan siapa yang datang akan menuju ke rumahnya ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu dia menghargai otoritas, dia mengerti. Makanya itu sebabnya Bapak Ibu kalau lihat seorang perwira atau seorang tentara atau polisi, saya kasih contoh saja seorang tentara, kalau atasannya itu memerintahkan apapun, bawahannya itu langsung balik kanan, langsung melaksanakannya. Siap laksanakan, siap laksanakan. Makanya kalau kita belajar melihat tentara-tentara itu melakukan tugasnya, begitu tertibnya, begitu taatnya kepada atasannya. Dan itu yang terjadi dengan perwira di Kapernaum. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, apapun dikatakan kepada bawahannya, maka bawahannya itu tidak akan bisa melawan. Akan taat melakukan perintahnya. Dan itu yang dipercaya bahwa pada waktu Tuhan mengatakan, maka hambanya akan sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan poin yang keempat, ini yang sangat menarik, yaitu dalam ayatnya yang ke-7, Lukas pasal 7 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan dikatakan begini, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata. Dengar baik-baik Bapak Ibu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dikatakan katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sepatah kata saja. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sangat berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka menghafal Taurat, mereka menghafal perjanjian lama yang kita kenal, yang mereka tahu dengan Tanakh, Taurat, Nefim, dan Ketuvim. Mereka hafal, saudara-saudara. Sudah banyak kata-kata yang ada di pikiran hati mereka. Tetapi pada waktu penggenapan, Yesus datang ke dalam dunia ini yang menggenapi firman Tuhan yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, mereka tidak percaya. Mereka berusaha untuk membunuhnya. Sangat berbeda dengan perwira di Kapernaum. Dikatakan bahwa katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tidak perlu khotbah banyak-banyak Tuhan Yesus. Ya, satu kata-kata aja sangat berkuasa. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang membuat Tuhan Yesus heran. Kenapa? Karena dia bukan orang Yahudi, dia orang Romawi, tetapi sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan orang-orang Yahudi yang sudah lama menghafal Taurat, Nefim, dan Ketuvim, mereka tidak percaya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, iman itu dikatakan iman itu seperti sebesar biji sesawi saja akan memindahkan gunung. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di tangan saya ini ada namanya biji sesawi, sangat kecil, ya, sangat kecil. Bahkan mungkin Bapak Ibu tidak bisa melihatnya. Ya, sangat kecil. Dia bulat tapi tidak pecah, saudara-saudara. Ya, sangat kecil, bulat, dan tidak pecah. Ya, iman seperti itu. Bulat tekadnya kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata di situ, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-9 dikatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran. Nah, menarik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ia heran. Ya, bahasa Yunani menggunakan kata tomazo. Ia heran, ia takjub, ia tercengang dengan apa yang dikatakan oleh perwira di Kapernaum itu yang bukan orang Yahudi. Mungkin dia mendengar firman Tuhan sedikit saja, tetapi dia begitu percaya. Dan Alkitab berkata, aku berkata kepadamu dalam ayat 9, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi orang Israel yang tahu firman Tuhan begitu banyak, mereka tidak percaya. Tapi perwira ini, dia percaya bahwa sepatah kata saja itu bisa menyembuhkan hambanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bisa kita merenungkan firman Tuhan ini? Berapa banyak kata-kata firman yang engkau sudah dengar tiap minggu lewat ibadah live stream, mau ibadah di gereja, dalam gedung gereja, atau melalui YouTube dan lain-lain, Bapak Ibu. Berapa iman yang sudah engkau punya? Berapa sekuat iman itu? Apa sebesar biji sesawi? Alkitab berkata sebesar biji sesawi saja engkau bisa memindahkan gunung. Saya memberitahu bagi kita sekalian bahwa hari ini perwira di Kapernaum mengajarkan kita 4 hal yang luar biasa yang dalam kehidupan kita ini
Yaitu yang pertama adalah dia sangat menghormati hambanya. Yang kedua, Bapak Ibu, dia dikasih oleh Tuhan, dia sadar siapa dia dan yang datang itu adalah siapa. Yang ketiga adalah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia mengerti namanya otoritas. Dan yang keempat, imannya begitu tangguh. Percaya sungguh kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup. Hari-hari ini Bapak Ibu, hanya iman saja yang bisa menyelamatkan kita. Yaitu firman Allah yang kita dengar. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Itu sebabnya dengar firman dan meresponi firman itu dengan benar. Percaya sungguh-sungguh perkataan firman Tuhan. Sebab Alkitab berkata langit dan bumi berlalu, tetapi perkataan firman Tuhan akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin firman Tuhan.